Belum start. Udah, oh ya. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to talk about pronouns, yeah? Pronouns. I don't think this will take too long, okay? We have talked about this one maybe on the grade 1, okay, the grade 2, even on the same pay, okay. But some maybe important for you to know about pronouns. Ada beberapa yang penting juga diketahui tentang pronouns ini karena agak mengecoh ya. Okay. Ini kayaknya nggak masalah lah ya. Subjective pronoun, I think you know ya. He, she, it, they, we, are, you ini harus digunakan sebagai apa? Subject. Okay, sebagai subject. Biasanya subjek ya, posisi subjek ya di awal kan gitu kan, our sentence or after the verb be, setelah to be umpama. Jadi ada beberapa yang mengecoh, itu yang paling penting kita gali hari ini. Note, use also the subjective pronouns after that. Nah ingat, gunakan ini katanya, ingat ya, bentuk ini digunain, okay, kalau ada then, ada as, ada that, dan ada to be. Paham ya? Ini yang penting. Setelah then, kalau harus masuk bentuk pronoun, maka dipilihlah bentuk yang ini. Paham? Bukan bentuk yang objek. Contoh objek kan bentuknya ini kan? Ini. Setelah apa tadi? Ingat, setelah then, ya, setelah then, setelah as, setelah that, setelah to be, gitu dia. Mohon dibedakan dalam percakapan, okay, nanti kita bahas sedikit dalam percakapan. boleh menggunakan nanti objek pronoun setelah to be, gitu ya. Nanti kita bahas sedikit ke bawah setelah to be, tapi dalam struktur yang benar dalam bahasa Inggris sebenarnya setelah to be harus bentuk apa? Harusnya bentuk ini, gitu ya. Nah itu dia yang perlu diketahui. Tapi kalau when you talk ya, in daily conversation, no problem. I recommend you use yang objektif nanti. Later we talk ya, daripada yang ini. Oke, kita lihat di bawah lah. I'm going out. I sebagai subjek, no problem ya di sini ya. Oke. We have lived here for 20 years. Nggak, no problem. Saya rasa ya, ini no problem. Nah ini dia yang mau saya bilang. It was she. Ingat. Who called you last night? Tidak boleh bentuk her. Kalau struktur yang benar dalam bahasa Inggris gitu ya. Atau satu saat kamu nanti belajar TOEFL, pasti ketemu TOEFL satu saat, tapi dipersiapkan sekarang dulu ya. Struktur yang benar nggak boleh her, harusnya apa? She, gitu dia. Contoh gamblang begini. Ada ketukan di pintu. Sering kan di film-film atau di apa namanya? TV atau di mana. Tok 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 gitu kan. Kita kan nanya, who is it? Gitu kan. Siapa itu? It's me kan gitu kan. Jawabannya pasti, oh ini aku. Apa? It's me kan. It is me kalau dipanjangin. Lengkapnya it is me. Dalam daily conversation, sir sendiri rekomend kamu gunakan yang harus yang itulah kan gitu. Karena terlihat memang begitu ininya gitu. Daily conversationnya lebih normal begitu gitu ya. It's me, harusnya gitu. Tapi dalam struktur yang benar, apalagi nanti bahas TOEFL satu saat, atau struktur yang benar dalam bahasa Inggris, dia nggak rekomend it's me, tapi it's I. Paham ya? Jadi balik ke bentuk yang mana ini dia? It's I. Paham maksud saya? Nah itu ya. Tapi ketika kamu belajar conversation class ya, atau di dialog yang daily conversation, gunakan saja it's me, bukan it's I. Sama seperti ini, after to be harusnya kan, kalau tadi it's me kan harusnya it was her kan gitu kan. Nah, tapi di sini direkomend it was she. Paham maksud saya? Nah itu dia. Jadi dengan kelengkapan knowledge yang begini, kamu sudah, loh kok nggak it was her ya? Biasanya enakan it was her gitu kan. Nah, oh begini kasusnya. Dah, dapat ya? Oke. Yang ini no problem saya rasa ya. She and I have seen this movie before. No problem ya. She and I have seen this movie before. We students, nah ini penegasan saja, kami siapa? Students ya, are here. We and you can be followed by directly. Jadi kami, kamu gitu ya.
bisa diikuti langsung oleh noun yang berujuk padanya, ya. She is more intelligent than me, harusnya gitu ya, lebih enak gitu kan, dalam percakapan, dalam film-film kan gitu. Ingat tadi setelah then, mana dia then, harusnya kan kalau dalam film-film atau apa namanya percakapan, malah kalau orang buletnya kita ketemu kan dia is more intelligent than me gitu, biasa, no problem, tak rekomen itu ngomong begitu, no problem. Tapi when you talk about this, the good structure of English, apalagi nanti bicara TOEFL ke depan atau apa, sesarankan biar jangan disalahkan than I, but when you talk no problem than me, ya, gitu ya. She is more intelligent than I. Kalau mau dipanjangin strukturnya harusnya I am, gitu kan, harusnya dibuang M-nya. Nah, itu logikanya gitu. Why pilihannya harus I, itu jawabannya. Okay, she is more intelligent than I. Okay, do as they do, after as nih tadi kan, do as they, balik ke bentuk subjek, paham ya? Jadi itu yang mau dibahas. Setelah that, bahwa ini kan setelah that, ya, they said that he was, itu dia. Okay, objective pronouns, object, him, just a minute. Okay. Catat bahwa you and it are the same for the subject. Okay, no problem. Okay, they called us, setelah kata kerja yang butuh objek, they called us on the phone, maka butuh bentuknya nggak mungkin they called we ke subjek, kan nggak bisa, bentuknya objek. Kemudian setelah preposisi harus bentuknya bentuk yang ini dipakai. The policeman was looking for he, nggak boleh kan gitu, for him. Itu ya, jadi bentuk pronoun datang setelah preposisi harus apa? Bentuk subjek. Ingat itu. Oke. Pada kami it seems possible. Bagiku gitu ya, bagiku. Bagi kami. Okay. To we nggak boleh, to us. Ini juga sama, nggak bisa come with I, come with me. Saya rasa kalau bagian ini no problem ya. Oke. Nah, sekarang possessive, kepemilikan. Ini kan? His, her, it's, their, our, my, your. Oke. Catat bahwa ini okay. It means it is atau it has, boleh ya, catat tentang bentuk ini ya. Okay. Tapi kalau nggak ada komanya jadi lain, okay, ya. Yang ini nggak ada koma, maka kepemilikan. Mrs. Ija is eating her dinner. Her kemana merujuk? Mr. Ija kan gitu kan. My hands are shivering. Okay. The cat has injured its foot. Siapa its? The cat ya. No problem ya. Okay. Possessive pronoun. Nah, ini yang agak penting dikit. No. Ini ya. Oke. Beda yang ini sama ini kan udah tahu, ini belajar dari SMP lah ya. Oke. Kalau di ini kan ditambah noun ya. Enggak masalah lah ya. Her, Cina, nounnya harus ada. Oke. My book, booknya harus ada. Tapi kalau bentuk ini possessive pronoun sebagai objek dia, yang ini ya possessive pronoun. Oke, enggak boleh ada noun setelahnya. Serasa ini nggak masalah lagi ya. Okay. This is mine, kan nggak boleh. This is mine book, nggak boleh kan. Nah, kalau ini kalau mau letakkan booknya harus ada mine-nya. Okay. Her dress is bla 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 gitu kan. Mine, nggak boleh ada ininya kan, booknya. Okay. Their coat, theirs, milik mereka. No problem ya. Okay. We gone. Reflexive pronoun, nanti ada reflexive, ada emphatic ya, ada emphatic. That the both giving okay. Compare the following. Lehman bought him a new car. Okay. Correct if him another person, and incorrect if him Lehman. Okay. Lehman bought him a new car. Siapa him di sini? Lehman, merujuk ke Lehman atau orang lain? Ini orang lain, paham ya? Apa beda ini sama yang ini? Beda. Him orang lain. Kalau himself balik ke Lehman, paham ya? Jadi ini merujuk refleksif. Reflektif itu artinya merujuk kembali. Lehman bought himself a new car, himself merujuk ke Lehman. Tapi kalau Lehman bought him, him udah orang lain, bukan si Lehman, paham ya? Itu bedanya. Oke. She served herself. Siapa herself? Balik ke she. I hurt myself. Siapa myself? Balik ke I, gitu ya. You should not hurt yourself, balik ke you. Okay, seperti itu.
Apa beda yourself dengan yourselves? Ini bedanya apa? Kalau ini jamak, kalian jamak, ini dirimu sendiri kan, gitu kan? Oke. Nah, ada bentuk karena dia balik ke kamu, balik ke kamu, balik ke dia sendiri, balik ke subjek, maka disebut dengan reflexive pronoun. Kalau menegaskan saja, maka disebut dengan emphatic pronoun. Lihat di sini bentuknya. I myself, aku sendiri loh. Nah, kan penegasan tuh. Emphatic, ini ada emphasis, disebut dengan penegasan. Jadi reflexive pronoun bisa juga digunakan sebagai emphasis, penegasan, ya, atau diketahui juga sebagai emphatic pronoun. Nah, beda dengan yang atas, bentuknya ya ini juga, paham maksud saya? Bentuknya ini juga, cuman penggunaannya beda. I myself believe that the proposal is excellent. Aku sendiri percaya dia menyelesaikan makanan itu, mempersiapkan makanan itu sendiri, gak ada bantuan orang lain. Paham ya? Ini bukan sebagai objek, kalau di atas sebagai apa? Objek. Hurt, objeknya mana? Ini kan, siapa dia? Ya balik ke sini, yang dilukai diri dia sendiri. Kalau ini menegaskan, she prepared the meal, selesai, gak ada penegasan. Tapi kalau she prepared the meal herself, penegasan. Maka disebut emphasis. Letakkan ini di sini juga boleh ya. Ini she herself prepared the meal. Paham maksud saya? Itu ya, oke. You yourself must do it, atau you must do it yourself. Ya. Note that by reflexive means alone. Ini kalau ada by ditambah mereka tadi artinya sendiri. Contoh, Dadik wash the dishes by himself. Artinya Dadik wash the dishes alone. Paham ya? Itu dia maksudnya. Exercise. Ini jawabannya nanti seminta screenshot dulu ya. Jawabannya nanti seminta by WhatsApp ya. Hanya ini aja, A, B, C, D, E ya. Paham ya? Dapat ini. Screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah screenshot. Jawabannya saja number 1 apa? A, B, C, D. Paham ya? Itu. Kalau yang ini, wah ini kok ngaco-nya. Ini yang A ya, A sampai di sini A. Yang ini yang B, ini cari yang salah ya. Yang ini yang C, ini yang D. Ya, ini ngaco ininya, ini lari ininya, oke? Ini cari yang salah. Nomor 3 cari yang salah, oke? Nomor 5 ini nomor A, ini B, not her, ini B, ini C, ini D ya. Ini lari ininya, oke? Cari yang salah. Nomor 3, nomor 5 cari yang salah. Oke? That's it for now. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.